Kata orang laki-laki itu tidak bercerita. Jangan ya dek, jangan. Laki-laki harus bercerita. Nah, seorang bapak usia 45 tahun datang ke ruangan saya di kantor dan curhat. Dia merasa bahwa dia dieksploitasi waktunya untuk melayani di gereja. Dan dia melihat bahwa ada waktu-waktu khusus yang harusnya diselesaikan dengan keluarga, diberikan kepada keluarga, kepada istri dan anak-anaknya, terkuras semuanya karena berbagai kegiatan di gereja. Dia merasa bahwa bebannya dalam pelayanan semakin berat. Nah, lalu saya mengajak dia untuk buka dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, di mana Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, kalau kita melihat ayat ini indah sekali. Yesus menawarkan kelegaan, istirahat dan beban yang ringan. Lalu, kenapa di dalam kehidupan nyata kita justru merasa capek, terbebani, bahkan stres karena berbagai pelayanan dan kegiatan di gereja? Apakah ada yang salah dengan kita, atau apakah ada yang salah dengan manajemen waktu kita, pemahaman kita tentang melayani Tuhan? Nah, saya mengajak kita melihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif teologi. Mengapa beban yang Tuhan berikan kepada kita itu ringan? Nah, kita melihat bahwa Yesus berbicara tentang kuk yang enak itu dan beban yang ringan itu tidak sedang memberikan daftar tugas atau pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Tidak. Beban yang Yesus maksudkan adalah beban ketaatan yang lahir dari kasih. Ibaratnya begini, saya mencintai istri saya, sangat mencintai istri saya, dan saya akan dengan sangat sukacita melakukan hal-hal yang istri saya suka, yang istri saya minta. Saya akan merasa dengan sangat sukacita dan tidak terbebani untuk membantunya, atau mendengarnya, atau menghabiskan waktu bersama dengan istri saya. Justru itu memberikan saya kebahagiaan. Nah, begitu pula dengan Tuhan kita. Beban yang Tuhan berikan kepada kita itu ringan, karena itu adalah beban kasih. Tuhan tidak ingin kita melayani karena terpaksa, atau karena merasa bersalah, atau karena ingin mendapatkan poin di surga, sehingga rumah kita lebih besar dari orang-orang lainnya. Tidak seperti itu. Dia ingin kita melayani dia karena dasar kasih, dan kasih itu memampukan kita. Nah, selanjutnya dia memikulnya bersama dengan kita. Kata kuk itu sebenarnya alat pertanian yang dipakai oleh dua hewan untuk menarik beban, dan bebannya itu dibagi menjadi dua. Artinya Yesus tidak menyuruh kita untuk memikul beban itu sendirian. Dia bilang gini, pikul kuk yang kupasang. Artinya dia sendiri ada di sisi lainnya dari kuk itu. Dia memikulnya bersama kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Nah, pelayanan yang tulus itu dari hati, berserah, meskipun kecil, tetapi itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Jadi dari perspektif teologi, beban Tuhan itu ringan karena itu adalah undangan untuk hidup di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya, dan Dia selalu bersama dengan kita. Nah, sekarang kita melihat dari perspektif psikologi, mengapa pelayanan terkadang terasa sangat berat. Nah, seringkali tanpa kita sadari, pelayanan di gereja bisa menjadi satu tekanan sosial. Kita merasa tidak enak hati menolak ajakan, atau takut dicap tidak aktif, tidak rohani, atau mengecewakan pemimpin kita di dalam gereja. Jadi kita berkata ya, selalu katakan ya, padahal hati dan tubuh kita itu sudah kelelahan. Yang kedua, kita mencari pengakuan. Mungkin kita merasa bahwa kita kurang dihargai di lingkungan di luar gereja, lalu kita mencari pengakuan dan rasa penting dari pelayanan di gereja. Semakin banyak pelayanan, semakin kita merasa dibutuhkan dan dihargai, dan ini jebakan. Yang ketiga adalah pelarian dari masalah pribadi. Nah, terkadang kita sadar atau tidak, kesibukan pelayanan bisa menjadi cara kita lari dari masalah-masalah pribadi yang harusnya kita hadapi. Masalah keluarga, konflik batin, atau bahkan kesehatan mental. Kita berpikir, sibuk melayani Tuhan itu baik. Padahal kita hanya mengalihkan perhatian, dan ini berbahaya. Sibuk melayani Tuhan, tapi kita tidak melayani keluarga kita, hancur keluarga kita. Yang ketiga adalah kurangnya batasan. Banyak dari antara kita kesulitan berkata tidak. Kita selalu mengatakan ya atas setiap tawaran pelayanan, sehingga kapasitas kita melebihi batas. Akibatnya kita burn out, kita kelelahan, dan sukacita dalam pelayanan hilang. Jika motivasi pelayanan kita bercampur dengan tekanan sosial, pencarian pengakuan, atau bahkan pelarian dari masalah pribadi, maka pelayanan yang harusnya menjadi berkat akan menjadi beban psikologi yang sangat berat. Oleh karena itu, saya mengajak dia untuk menemukan keseimbangan dan sukacita yang sejati, sehingga dia bisa memanage waktunya dan harus bisa berkata tidak. Kalau melebihi kapasitas kita, waktu-waktu kita, bagaimana manajemen waktu kita untuk keluarga, untuk lingkungan, bahkan untuk gereja, dan manajemen waktu kita buruk, ada baiknya untuk kita mengevaluasi kembali mengapa kita melayani. Jadi yang menjadi dasar adalah kita harus jujur pada diri kita sendiri. Jika ada motivasi lain yang dominan, maka kita harus meminta kepada Tuhan untuk memurnikan hati kita. Kita harus menentukan batasan.
Dan menentukan batasan dengan boleh berkata ya dan boleh berkata tidak. Jangan semuanya ya. Jangan takut berkata tidak. Tidak ada salahnya kita melindungi kesehatan mental dan fisik kita. Lebih baik kita melayani sedikit, tapi dengan sukacita, jauh lebih luar biasa dibandingkan kita melayani banyak sekali. Mulai dari sekolah minggu, pemuda, remaja, aser, pembawa tangguh, bendahara gereja, ambil semua. Akhirnya apa? Bukan hati, tetapi kita kelelahan dalam melayani. Yang selanjutnya adalah kita fokus pada kualitas hubungan dengan Tuhan. Prioritas waktu pribadi dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman, merenungkan. Dari hubungan intim dengan Tuhan ini maka akan menciptakan pelayanan yang sejati, penuh sukacita, dan kita mengalir secara alami, bukan menjadi beban. Dan ada baiknya kita berbicara dengan pemimpin kita bahwa ada perasaan kita terbebani, waktu kita yang dihabiskan. Jangan berkata bahwa ini kita dieksploitasi, tidak. Justru ketika kita kesulitan untuk memanage waktu kita, maka perasaan dieksploitasi itu akan muncul dalam benak kita. Jadi Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang taat kepada Dia, yang melayani dengan hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan kekuatan yang datang dari Tuhan sendiri.